Assalamualaikum Bu Anis, apa kabar? Waalaikumsalam, Ibu Hanifah. Alhamdulillah baik. Ibu Hanifah Ya, sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Anis. Bu Anis, Bu Anis apakah ada waktu? Ya, kebetulan ini saya barusan menyelesaikan ini pekerjaan saya. Silahkan, Bu Hanifah. eh, mau apa? Sepertinya ada sesuatu ini ya. Ya Bu Anis, ada apa ya sesuatu masalah yang ingin saya sampaikan. Apakah Ibu bersedia? Oh, tentu. Silahkan, Bu Hanifah. Ya Bu, Bu ini Hanifah, gini. saya ini eh, pengen itu loh Bu, menemukan solusi itu loh Bu. oh, gitu. Baik. Kalau boleh tahu, eh, apa permasalahan yang Ibu Hanifah hadapi sekarang? Ya Bu, masalahnya itu di kelas Bu, permasalahan di kelas. Apa mungkin boleh lebih jelas lagi? Di kelas Bu Hanifah tuh ada apa? Ya Bu, di kelas saya itu ada seorang anak ya Bu ya. Namanya itu Atar. Dia itu suka mengganggu temannya gitu Bu, jahil. Kemudian tangannya itu suka memukul gitu Bu. Sehingga itu tuh sangat mengganggu pembelajaran saya Bu di kelas Bu. Oh gitu ya ya. Kalau boleh saya tahu Bu Hanifah, kira-kira penyebabnya Atar itu kok menjadi seperti itu tuh kenapa ya? Setelah saya selidiki Bu, itu sepertinya ada dua faktor utama Bu yang menyebabkan seperti itu. Terus faktor yang paling atau mungkin yang sangat apa ya memungkinkan hal itu terjadi itu apa Bu Hanifah? Ya, ya dua faktor tadi itu Bu. Yang pertama yaitu karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya, karena ayah dan ibunya itu sibuk bekerja. Kemudian yang kedua karena memang ada gangguan motorik yang dialami oleh anak tersebut. Gitu Bu. Begitu ya. Oke, oke. Terus sebenarnya seberapa besar ya harapan Ibu Hanifah terhadap permasalahannya si Atar ini? Harapan saya tentunya agar intensitas anak itu dalam mengganggu temannya itu bisa berkurang, Bu. Kemudian untuk motoriknya lebih terarah, Bu. Seperti itu. Sehingga tidak mengganggu pembelajaran saya Hmm, di kelas. Gitu, Bu. baik, baik, baik. Ya, sekarang Bu Hanifah jadi tahu ya penyebabnya. Terus eh, bagaimana ya mungkin langkah yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah si Atar ini? Terpikir di benak saya itu ada dua langkah, Bu Anis. Langkah yang pertama yaitu Iya. menjalin komunikasi dengan orang tuanya, agar lebih memperhatikan anak ini dan memberi perhatian begitu. Kemudian langkah yang kedua yaitu memberikan stimulus untuk motoriknya, Bu, seperti itu. Baik, Bimbingan bagus stimulus ya. seperti itu. Bimbingannya seperti apa, Bu? Untuk si Atar itu sendiri bagaimana? Ya mungkin nanti di akhir pembelajaran gitu, jadi tidak mengganggu. Saya akan memberikan tambahan seperti permainan sensori atau kegiatan motorik sehingga dapat mengembangkan lagi kemampuan motoriknya, Bu. Oh, baik. Iya, betul ya Bu Hanifah ya. Terus kapan ya Bu Hanifah mau memulai rencana Ibu tersebut? Untuk komunikasi dengan orang tua bisa mungkin secepatnya bisa saya lakukan ya, Bu. Kemudian untuk yang bimbingan motorik itu bisa saya lakukan mulai besok, Bu, mungkin habis pembelajaran gitu. Aduh, gercep sekali nih Bu Hanifah ini ya. Semangat sekali. Baik. Terus apa komitmen Ibu Hanifah ya terhadap rencana yang akan diterapkan tersebut Bu Hanifah? Ya, saya ingin melaksanakan hal tersebut secara kontinu ya, Bu ya, dan berkesinambungan sehingga nanti terlihat perubahan yang signifikan tentang anak itu, Bu. Nggih, 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 baik. Terus ini Bu Hanifah, saya pengen tahu, mungkin siapa saja yang dapat menjaga komitmennya Bu Hanifah tersebut?
Tentunya saya bisa berkolaborasi Bu nanti dengan kepala sekolah, kemudian tentunya dengan orang tuanya dan yang pasti dengan rekan sejawat ya Bu ya, biar anak ini bisa terus jadi yang terbaik dan tidak melakukan hal-hal yang kemarin lagi seperti itu. Jadi saling berkolaborasi gitu ya, Bu ya? Ya Bu, betul. Oke, betul. Betul sekali ya. Terus tindak lanjutnya terhadap ini rencana tersebut apa Bu Hanifah ya? Tentunya saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua dan menjaga komitmen tadi agar terus berkesinambungan dan dapat menimbulkan hasil yang terbaik seperti itu. Oke, keren sekali. Alhamdulillah ya. Dari perbincangan ini dengan saya itu sekarang yang Ibu rasakan apa ya? Saya tentunya merasa lega ya Bu karena bisa sharing, bisa berbagi dan akhirnya menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Oke, ya sudah lega gitu, nggih. Iya Bu, sudah lega rasanya ya. Oke, oke, sip. Alhamdulillah. Terus mungkin Bu Hanifah ada ya hal yang ingin bicarakan lagi dengan saya? Alhamdulillah sudah cukup Bu Anis. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Oke. Anis karena sudah bersedia untuk tempat sharing ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya juga senang bisa berbagi dengan Bu Hanifah, bisa mendengarkan. Sukses selalu, Bu Hanifah. Oke Ibu Anis, terima kasih. Saya izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Hanifah. Boleh saya masuk? Waalaikumsalam Bu Anis, silakan. Silakan duduk Bu Anis. Apa kabar ini Bu Anis? Baik. Alhamdulillah. Maaf, Bu Hanifah, apakah saya mengganggu waktunya Ibu? Oh, tidak Bu Anis, saya sudah selesai pekerjaan. Monggo, mungkin ada yang mau dibagikan ini sepertinya. Iya, Bu Hanifah. Saya pengen banget mencari solusi dari apa yang eh, ini loh unek-unek di hati saya, Bu Hanifah. Oke, kalau saya boleh tahu, apa ya Bu yang masalah yang Ibu hadapi? Jadi begini, sebenarnya ini tuh sudah agak lama, Bu Hanifah. Eh, ada dua murid saya itu eh, selalu telat kalau datang. Jadi eh, dia tuh masuk kelas itu sudah jam 8, kadang jam 8 lebih, Bu Hanifah. Oh ya, jadi selalu terlambat begitu ya Bu ya. Iya, Oke, dari masalah itu Bu Anis, apakah kira-kira penyebabnya itu apa ya Bu Anis? sepertinya banyak faktor Ibu yang apa ya, yang menyebabkan mereka itu selalu datang terlambat, Bu Hanifah. Oh iya, baik. Kira-kira faktornya itu apa saja Bu Anis? Hmm, ini setelah saya ini ya bertanya-tanya ke apa wali murid yang dekat dengan rumahnya, ternyata eh, murid saya itu namanya kan Gavin, Bu. Ya, Itu eh, dari keluarga broken home, Bu. Jadi di rumah itu dia hanya sama ibu dan neneknya. Sementara ibunya itu dari pagi kerja sebelum dia sebelum dia bangun itu sudah berangkat kerja, pulang-pulang sudah sore 4:30 gitu, Bu. oke. Terus ada lagi ini, Bu. Rumahnya dia itu deket itu loh bengkel dan pos kamling itu loh Bu. Oh Jadi sering iya, untuk itu loh nongki-nongki bapak-bapak. Jadi dia sering kadang kalau malam itu kata itu ya rumah yang sebelah itu dia sering ikut gabung gitu loh Bu sama oke. bapak-bapak yang di sana. Iya. Oke, Ibu Ani setelah
mengetahui faktor-faktor tersebut, kira-kira nih Bu Anies punya harapan apa nih kepada para anak tersebut? Itu punya harapan apa Bu Anies? Saya sih pengennya murid tersebut bisa datang tepat waktu ya, karena pagi itu banyak sekali yang bisa kita lakukan, bisa kita bagi bersama anak-anak, bisa baris, bisa bermacam-macam doa dan lain-lain. Jadi anak-anak Oke. bisa datang itu berbarengan. Kita belajar bersama dari awal sampai akhir, Bu Hanifah. Ya, Bu Anies, setelah tadi Bu Anies sudah tahu faktor-faktornya apa saja, penyebabnya, kemudian Bu Anies sudah punya harapan, seperti itu, kira-kira langkah-langkah yang akan Bu Anies lakukan apa saja? Oke. Hmm, saya sebenarnya sudah berpikir Bu Hanifah untuk ini melakukan pendekatan terhadap eh, orang tuanya. Kalau di sini tentu bisanya ke neneknya nggih Bu Hanifah nggih. Sama kemudian saya akan membimbing langsung terhadap anak tersebut. Oke, membimbing langsung ya, Bu ya. Itu seperti apa Iya. itu Bu Anies membimbingnya itu? Hmm, mungkin di sela-sela waktu luang saya akan manggil itu si Gavin. Terus saya akan bercerita banyak tentang pentingnya disiplin waktu. Juga mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan ini Bu, eh, kita tontonkan video bersama yang lain tentang cerita manfaat kalau anak tuh disiplin sama enggak. Gitu Bu. Oke, bagus sekali ya itu Bu Anies ya. Kira-kira itu akan dilaksanakan kapan Bu Anies? Rencana-rencana tadi itu. Kalau yang saya pengen kunjungan ke orang tua itu mungkin Sabtu, Bun. Sabtu minggu ini. Karena nanti kebetulan kan pulangnya lebih awal. Jadi nanti saya bisa mengajak teman saya untuk berkunjung ke rumahnya Gavin. Akan memberi pengertian bagaimana anak tersebut. Gitu, Bu. Oke, itu bagus sekali itu Bu Anies. Nah, setelah tadi udah tahu langkah-langkahnya, kemudian kapan, nah itu apa saja nih komitmen yang akan Bu Anies laksanakan dalam hal tersebut? Hmm. Oh iya, saya akan ini Bu Hanifah berusaha berkomitmen, akan melakukan komitmen terus berkonsisten terhadap apa yang sudah saya rencanakan, Bu Hanifah. Sampai anak tersebut bisa berubah dari yang tadinya telatan, bisa jadi masuk dengan tepat waktu atau disiplin. Ya, sampai ada perubahan ya Bu Anies ya. Betul, Bu Hanifah. Oke, kemudian siapa aja nih Bu Anies yang kira-kira bisa membantu Bu Anies untuk menjaga komitmen itu? Siapa aja gitu? Hmm, Menurut saya tetap ini Bu, tetap minta bantuan. Yang pertama mungkin kepala sekolah ya. Hmm. Kepala sekolah. Kemudian untuk kalau yang di rumah tentunya juga neneknya dalam hal ini. Nggak mungkin kan saya hanya membimbing di sekolahan tapi di rumah dibiarkan saja. Jadi yang pertama mungkin kepala sekolah, terus yang kedua neneknya, terus yang ketiga mungkin sama rekan sejawat. Jadi saya ingin berkolaborasi gitu Bunda. Oke, itu bagus sekali Bu Anies. Jadi dengan kolaborasi ya tadi ya. Betul, betul, betul. Oke, kemudian setelah itu tindak lanjutnya nanti kira-kira seperti apa ya Bu Anies? Jadi saya akan berkomunikasi lebih baik dengan orang tuanya itu Bunda. Gitu. Oke, Juga bagus akan memberi sekali. bimbingan yang lebih insentif terhadap si Gavin tersebut. Oke, sip, bagus sekali itu Bu Anies. Tadi udah tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, sampai ketemu solusinya ya Bu Anies ya. Iya, Bu Hanifah. Kemudian gimana nih perasaannya Bu Anies sekarang setelah tadi sudah kita saling sharing, saling Ah, terbuka pendapatnya itu gimana Bu Anies? Alhamdulillah ya, saya sedikit jadi lega tadi yang kayaknya gimana terus ternyata setelah sharing kepada Bu Hanifah, oh ternyata gini ya jalan keluarnya. Jadi saya bisa lebih plong gitu, udah nggak ada beban. Saya juga udah mendapat solusi yang terbaik bagi masalah saya. Begitu Oke, Bu. luar biasa ya Bu Anies. Saya juga rasanya luar biasa ini bisa tahu permasalahan Bu Anies dan bagaimana sampai ketemu solusinya itu Bu.
Saya juga harap Ibu itu bisa nanti melaksanakannya dengan baik dan juga terus semangat gitu ya Bu ya. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi Bu Anis yang ingin dibagikan atau mungkin sharing sesuatu hal seperti itu? Saya hanya ini Bu Hanifah, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Hanifah gitu Bu, sehingga masalah yang saya hadapi bisa terpecahkan gitu. Saya Oke, sangat berterima kasih karena Bu Hanifah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing-sharing saya. oke, Sekiranya cukup Bu untuk hari ini gitu. oke. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bu Anis. Terima kasih juga sudah mempercayakan kepada Oke. saya. Iya. Kalau begitu, Bu Hanifah saya undur diri, nggih. Oke, Terima Bu kasih. Anis, Mohon hati-hati di maaf bila banyak jalan. kesalahan. Baik, Nggih, sama-sama. monggo Bu Hanifah. Monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.